warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 pada mata kuliah Studi Materi Pendidikan Agama Islam di SMA dan SMK akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Khutbah, Tabligh, dan Dakwah. Poin yang pertama yaitu ada pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebenarnya ketiga kata ini memiliki makna yang hampir sama, namun secara etimologi, secara lugawi atau bahasa, mereka memiliki makna yang sedikit saja berbeda. Yang pertama ada pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khotbah yaktubu khutbatan, yang berarti menyampaikan dalam kegiatan ibadah seperti sholat, yaitu sholat Jumat, sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, kemudian sholat istisqa, atau pada kegiatan ibadah lainnya seperti wukuf dan nikah. Nah, sedangkan secara istilah khutbah berarti suatu kegiatan ceramah dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan suatu ibadah seperti khutbah Jumat untuk sholat Jumat, kemudian khutbah nikah yang dilakukan untuk kesunahan akad nikah. Nah, sedangkan khutbah ini diawali dengan bacaan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian wasiat taqwa, dan lalu doa. Sedangkan orang yang melakukan khutbah disebut khatib. Kemudian yang kedua ada pengertian tabligh. Tabligh berasal dari kata balagha yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan secara lisan. Sedangkan secara istilah, tabligh berarti menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Islam, kepada sejumlah orang Islam secara lisan agar mereka mengetahui dan mengamalkan isinya. Seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya yang hadir di majelis untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang lain yang tidak hadir pada saat itu. Nah, sedangkan orang yang menyampaikan tabligh disebut mubalik. Kemudian yang ketiga ada pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, atau mengajak ke suatu hal. Sedangkan secara istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak sejumlah orang Islam ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan ataupun juga bisa secara perbuatan. Sehingga biasa kita kenal dengan dakwah bil hal dan juga dakwah bil lisan. Contoh dakwah bil lisan ini bisa juga seperti tabligh seperti itu, sedangkan dakwah bil hal contohnya seperti ketika kita melakukan santunan anak yatim atau membantu pada suatu fasilitas umum seperti masjid dan lain-lainnya. Sehingga dakwah ini tidak hanya berupa lisan saja, tetapi juga bisa berupa kegiatan sosial. Sedangkan orang yang melakukan dakwah disebut dai. Kemudian poin yang kedua, sebab yang kedua yaitu pentingnya khutbah, tabligh, dan juga dakwah. Yang pertama yaitu pentingnya khutbah. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya khutbah merupakan suatu kegiatan ibadah, sehingga tidak mungkin apabila khutbah ini dapat ditinggalkan, sebab ketika ditinggalkan maka kegiatan ibadah menjadi tidak sah. Seperti ketika sholat Jumat kemudian tidak ada khutbahnya, maka sholat Jumat tersebut menjadi tidak sah. Kemudian seperti wukuf, apabila tidak ada khutbahnya juga wukuf tersebut menjadi tidak sah, seperti itu. Sehingga khutbah ini merupakan suatu kesempatan yang besar untuk menuntun manusia menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berlaku apabila khatib benar-benar memanfaatkan khutbah ini secara maksimal, sehingga khatib ini seharusnya merupakan orang yang sholih, orang yang benar-benar dapat mengamalkan apa yang disampaikan, sehingga masyarakat akan menjadi memahami, menerima apa yang disampaikan sebagai bentuk pengajaran dan juga peringatan untuk selalu menuju jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian yang poin kedua yaitu ada pentingnya tabligh. Tabligh merupakan sifat wajib Rasul, yang artinya yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Semasa hidup Rasulullah, beliau habiskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya. Kemudian setelah beliau wafat, diteruskanlah oleh para sahabatnya.
Kemudian ketika sahabat telah tiada, diteruskan oleh para tabi'in dan kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in. Kemudian setelah mereka semua telah wafat, maka kita sebagai umat muslim memiliki kewajiban untuk meneruskan atau melanjutkan kebiasaan bertablik tersebut. Banyak yang mengira bahwasanya bertablik ini merupakan kewajiban para ulama saja, padahal tidak. Ketika seseorang mengetahui kemungkaran atau kemaksiatan, maka mereka wajib untuk mencegahnya dengan cara baik dengan cara lisan, dengan perbuatan ataupun dengan hatinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya, apabila tidak mampu maka dengan hatinya. Yang maksud dengan hatinya ini yaitu tidak mengikuti kemungkaran tersebut, dan itu selemah-lemahnya iman. Sehingga kita sebagai kaum muslimin, sebagai umat Islam diperintahkan untuk menjadi orang yang berilmu, orang yang pandai, sehingga dapat menyampaikan ilmu, dapat menyampaikan apa yang kita miliki kepada orang lain, sehingga kita dapat mengurangi kebodohan yang ada di lingkungan kita, sehingga kebodohan tersebut dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Nah, kemudian yang ketiga ada pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban kaum muslimin adalah berdakwah. Sebagian ulama mengatakan bahwa berdakwah ini hukumnya yaitu fardu kifayah, dan juga ada juga yang menyebutkan bahwa berdakwah ini hukumnya fardu ain. Namun begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memerintahkan agar setiap muslim selalu menyeru kepada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Umarul Jannah. Baik, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu poin ketiga, ketentuan dari khutbah, ketentuan dari tabligh, dan juga ketentuan dari dakwah. Yang pertama, saya akan menyampaikan ketentuan dari khutbah. Sebelumnya, pengertian khutbah sendiri yaitu pidato atau ceramah yang di dalamnya berisi tentang keagamaan. Kemudian, khutbah yang diisyaratkan ajaran Islam atau yang diisyaratkan dalam Islam. Ada khutbah sholat Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah khusuf, khutbah wukuf, khutbah istisqa, dan juga khutbah nikah. Di dalam makalah ini, saya akan menyampaikan khutbah sholat Jumat, yang dimana khutbah sholat Jumat memiliki ketentuan-ketentuan, yaitu yang pertama ada syarat khotib, kemudian syarat kedua khutbah, kemudian rukun khutbah, sunnah khutbah, dan juga hukum mendengarkan khutbah Jumat. Yang pertama, saya menyampaikan syarat dari khotib. Ada beragama Islam, kemudian baligh dalam artian mencapai umur dewasa, kemudian berakal sehat, dan yang terakhir mengetahui ilmu agama atau memahami ilmu agama. Selanjutnya, syarat-syarat dari kedua khutbah atau syarat-syarat dua khutbah. Yang pertama, khotib hendaknya suci dari hadas dan juga najis, serta tertutup auratnya. Kemudian, khutbah seharusnya atau dilaksanakan setelah matahari tergelincir atau masuk waktu zuhur. Kemudian yang ketiga, ketika khutbah hendaknya khotib berdiri jika ia mampu. Kemudian khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Selanjutnya, khutbah diucapkan dengan suara yang jelas dan juga suara yang keras, ditujukan agar terdengar oleh jamaah sholat Jumat. Yang terakhir, tertib dalam rukunnya maupun antara khutbah pertama dan juga khutbah kedua. Poin selanjutnya yaitu rukun dari khutbah. Yang pertama ada membaca hamdalah,
Yang kedua, membaca syahadatain, syahadat, tauhid, dan Rasulullah. Yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, berwasiat atau memberi nasihat tentang bertakwa dan menyampaikan ajaran akidah, ibadah, dan juga akhlak. Kemudian, membaca ayat Al-Quran. Pada salah satu dari khutbah, Rasulullah SAW bersabda, dari Jabir dan Samurah, katanya Rasulullah SAW berkhutbah berdiri, beliau duduk antara keduanya membaca ayat-ayat Al-Quran, mengingatkan dan memperingatkan kabar takut kepada manusia. Kemudian yang terakhir, berdoa pada khutbah kedua agar kaum muslimin memperoleh ampunan dan juga rahmat dari Allah SWT. Selanjutnya, sunnah khutbah Jumat. Sunnah dari khutbah Jumat terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, khatib hendaknya berdiri di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, khatib hendaknya mengawali khutbahnya dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, atau tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian, khatib hendaknya menghadap kepada jamaah sholat Jumat. Yang terakhir, membaca surat Al-Ikhlas sewaktu duduk di antara dua khutbah. Kemudian poin selanjutnya, hukum mendengarkan khutbah Jumat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di waktu imam berkhutbah, maka ia seperti keledai yang memikul kitab. Sedangkan orang yang mengingatkan orang itu dengan diam, maka tidak sempurna Jumatnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Haji R. Ahmad. Ada juga dua pendapat mengenai hukum mendengarkan khutbah. Yang pertama, ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib, yang dimana pendapat ini dikemukakan oleh kalangan dari Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Auza'i. Dan ini juga pendapat dari Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, dan juga Ibnu Mas'ud. Di sini mereka mengatakan bahwa hukum dari mendengarkan khutbah Jumat wajib, dengan alasan bahwa khutbah Jumat itu ibarat sholat dan berada di posisi 2 rakaat sholat wajib. Pendapat kedua yaitu mengatakan bahwa hukum mendengarkan khutbah itu adalah sunnah, bukan wajib. Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Syafi'iyah. Mereka mengatakan hukumnya sunnah adalah dengan alasan menurut mereka berbicara pada saat khutbah Jumat tidak diharamkan namun dimakruhkan. Hukum ini mereka simpulkan berdasarkan proses menjamak dari dua hadis. Selanjutnya, ketentuan dari tabligh. Sebelumnya, tabligh sendiri mempunyai pengertian, mempunyai arti menyampaikan. Sedangkan untuk orang yang menyampaikan tabligh disebut dengan mubaligh. Adapun ketentuan dari tabligh yaitu yang pertama ada syarat-syarat dari mubaligh atau orang yang menyampaikan tabligh. Kemudian ada etika dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, syarat dari mubaligh atau orang yang menyampaikan. Yang pertama yaitu beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang terakhir, mendalami ajaran Islam atau mengetahui atau memahami ajaran Islam atau ilmu agama Islam. Poin selanjutnya, etika. Etika dalam penyampaian tabligh atau dalam menyampaikan tabligh. Yang pertama, bersikap lemah lembut, tidak boleh kasar dan tidak boleh merusak suasana. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah difahami, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti,
dan menggunakan bahasa yang mudah diterima oleh pendengar. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Selanjutnya, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan juga sumber yang jelas. Kemudian menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, dalam artian mubalik ini harus menyampaikan dakwah dengan ikhlas dan juga sabar. Kemudian yang terakhir, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan atau merusak, berselisih, dan juga mencari kesalahan dari orang lain. Poin yang terakhir yaitu dakwah. Di sini saya akan menyampaikan ketentuan dari dakwah. Sebelumnya, dakwah secara istilah atau secara bahasa berarti ajakan. Maka orang yang melaksanakan dakwah disebut dengan dai. Dakwah dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara lisan, dalam artian dakwah disampaikan secara langsung seperti ceramah. Kemudian yang kedua dapat dilaksanakan dengan cara perbuatan seperti bergotong royong, bekerja sama, dan juga sebagainya. Kemudian dakwah sendiri memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu syarat dai atau orang yang melakukan dakwah. Syarat-syarat dai yang pertama tentunya beragama Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat, dan yang terakhir mendalami ajaran Islam atau mengetahui ilmu ajaran Islam, paham dengan ajaran Islam, dan mampu menyampaikan agama Islam. Di dalam dakwah pastinya dilakukan dengan berbagai metode atau bermacam-macam metode. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 telah dijelaskan mengenai metode dakwah. Yang pertama, metode bil hikmah atau dakwah dengan cara arif bijaksana. Sebagai contoh dari metode ini yaitu melakukan pendekatan yang sedemikian rupa sehingga objek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas dasar kemauan sendiri. Dalam artian tidak ada paksaan, tekanan maupun konflik-konflik. Kemudian metode bilisan, di mana metode ini penyampaian dakwah dilakukan secara lisan, secara langsung, berkomunikasi langsung dengan objek, subjek dengan objek. Sebagai contoh yaitu seperti saya sebutkan tadi, ceramah. Kemudian metode yang ketiga, memberi kepuasan kepada masyarakat yang menjadi sasaran atau objek dari dakwah dengan cara memberi nasihat, pengajaran, dan juga keteladanan yang baik. Kemudian metode bertukar pikiran atau berdiskusi dengan cara-cara yang terbaik. Metode ini digunakan bagi sasaran dakwah tentunya, misalnya bagi orang-orang yang berpikiran kritis dan kaum terpelajar. Akan tetapi pada era yang serba canggih ini, sekarang dakwah dapat disampaikan melalui media surat kabar, majalah, dan juga radio. Sebagai tambahan, di sini saya akan menyampaikan perbedaan dari khutbah Jumat dan juga dakwah. Yang pertama, pada waktu pelaksanaannya, sesuai syarat waktu pelaksanaan khutbah Jumat dilaksanakan sesudah matahari tergelincir memasuki waktu zuhur, sedangkan dakwah dilakukan kapan saja. Jadi khutbah Jumat itu dilaksanakan setelah matahari tergelincir atau masuknya waktu zuhur, sedangkan dakwah dapat dilakukan kapan saja, tidak ada waktu yang ditetapkan. Kemudian berdasarkan khutbah Jumat
harus laki-laki, sedangkan juru dakwah boleh wanita. Jadi seorang khutbah Jumat itu harus laki-laki, sedangkan dakwah boleh perempuan, boleh laki-laki. Khotib dalam melaksanakan khutbah Jumat harus bebas dari hadis dan juga najis. Sedangkan dai atau orang yang melakukan dakwah tidak harus bebas dari hadis dan juga najis. Kemudian berdasarkan para pendengar khutbah Jumat dan dakwah. Para pendengar khutbah Jumat biasanya terdiri dari laki-laki, sedangkan pendengar dari dakwah terdiri dari laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang terakhir, ketentuan syarak dalam berkhutbah dan juga berdakwah. Bagi seseorang khatib Jumat dalam melaksanakan khatibnya harus membaca basmalah, syahadatain, sholawat, wasiat, takwa, membaca Al-Quran dan doa seperti tadi yang dijelaskan rukun dari khutbah Jumat. Sedangkan dakwah bagi seorang dai tidak diwajibkan untuk itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Apabila ada teman-teman yang kurang paham, yang belum dimengerti, bisa ditanyakan pada forum diskusi. Dan apabila kami ada salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.